Halo, assalamualaikum. Kita unbox HP turun harga lagi. Dan akhirnya saya bisa merasakan apa yang namanya diskon dadakan di Lazada. Jadi waktu unboxing Galaxy M51, pada banyak tuh yang komen, tambahin diskon dadakan bisa jadi segini. Nah, jadi akhirnya pas 8 Agustus kemarin ada tuh diskon dadakan 8.8 di Lazada ya. Memang sih diskonnya dibilangnya 10.000 diskonnya setiap 88.000 pembelian. Tapi setelah dikali-kali nggak nyampe sih. Ini soalnya diskonnya nggak nyampe 250.000 deh, kayaknya di bawah itu ya. Padahal handphonenya kalau dihitung-hitung harusnya diskonnya lebih dari itu. Dan ini adalah handphone yang dulunya dijual di harga 8 juta kurang 1.000. Saya cek di artikel-artikel, ini dirilis tahun 2020, tepatnya 7 September. Berarti ini sudah mau ulang tahun ya, sebulan lagi. Dan harganya sudah turun sekitar 2,5 juta rupiah ke 599, 2,4 berarti ya turunnya ya. Tambahin diskon dadakan Lazada kemarin, jadi saya bayar sekitar 5,3 apa 5,2 ya. Lupa. Pokoknya segituan lah. Dan ini adalah Oppo Reno 4 Pro. HP idaman saya dari zaman dulu yang belum dibeli-beli karena bukan dibeli-beli ya, di Lazada. Belum saya beli gitu ya sampai hari ini. Akhirnya saya beli karena nunggu harganya turun. Ini, ya, kita lihat speknya lengkapnya di sini. Betul, ini kelebihannya adalah di layar yang sudah curved screen ya. Tapi, level harga 8 juta, mungkin buat penggemar atau yang mendang-mending, yang lihat handphone dari SoC doang, pasti udah komen tuh. 8 juta 720G. Ya, sebetulnya saya pun rada mempermasalahkan sih ya, menyayangkan 8 juta tapi masih pakai 720G, minimal 765G gitu ya. Karena waktu ini rilis, Vivo ngerilis X50 Pro pakai 765G walaupun harganya lebih mahal 2 juta. Tapi rasanya rada kelewatan aja kalau Oppo ngerilis yang versi Pro dengan prosesor yang sama dengan Reno 4 versi reguler dengan harga yang beda 3 juta. Ini menangnya di storage yang udah 256, kemudian layarnya curved screen, dan sudah 90 Hz ya. Waktu itu Oppo Reno 4 masih 60 nggak sih? Saya lupa deh. Yang jelas sama-sama juga nggak punya NFC. Itu yang saya sayangkan sekali dari Oppo Reno 4 Pro ini. 8 juta, masih 720G, dan tanpa NFC ya. Tapi saya nggak tahu sih secara keseluruhan apakah value-nya memang sepadan dengan harganya itu. Yang namanya value harus kita coba dulu. Karena ya nggak bisa lah mending-mendingin prosesor doang tanpa kita coba. Bisa jadi optimasi softwarenya udah bagus banget sampai performanya smooth gitu ya. Sampai nggak ada bug. Nah itu yang sering dilewatkan sama netizen. Netizen taunya harga versus prosesor. Harga versus prosesor. Mari kita edukasi semuanya bahwa penentuan harga itu nggak hanya dari prosesor atau SoC ya. Ingat loh, riset buat software mahal itu harganya. Samsung misalkan, One UI-nya tuh terkenal stabil. Mestinya kalau kamu beli handphone, lihatnya SoC dan juga softwarenya. SoC bagus, softwarenya stabil buat apa ya? Nah ini dia SIM tray ejectornya. Kemudian dapat soft case seperti ini. Dan saya sudah beli casing andalan saya yang 15 ribuan. Nanti kita buka ya, warna-warni. Dan biasanya memang smartphone Oppo pilihan casingnya atau aksesorisnya tidak terlalu banyak, termasuk yang branded masih jarang. Tapi Reno 5 5G kemarin itu sudah ada yang SPY-Gen ya. Kalau ngelihat dari gambarnya, ini adalah triple slot ya, 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Tapi nanti kita lihat dulu. Ya ini tersedia dalam 2 pilihan warna. Saya beli yang putih, enggak yang biru karena lebih suka yang putih sih. Dan diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama, Komplek Benua Mas, Karawaci, Tangerang. Ini daftar service centernya. Harusnya lebih dari ini ya, lebih banyak dari ini. Bandung di Pajajaran. Cimahi nggak dimasukin loh, padahal Cimahi punya di Cimindi. Sebagai orang Cimahi, Cimahi Pride. Harusnya dimasukin dong Oppo, biar makin banyak, kelihatan makin bonafit, makin bagus layanan purna jualnya ya. Dan ini karena belinya di official store Oppo, harga segini tentunya tidak pakai disobek kartu garansinya sama seller ya. Ini harga resminya. Diskonnya dari Lazada. Keluar semua. Ya udahlah, kita keluarin semua aja.
Nah, ini dia kepala chargernya SuperVOOC 65 watt nih si chargingnya. Nah, itu juga kelebihannya mungkin ya dibandingkan Oppo Reno 4 versi biasa. 65 wattnya itu berjalan di 10 volt 6,5 ampere. Nah, berarti harus pakai kabel ini juga ya, kabel bawaan. Karena tidak banyak kabel di pasaran sana yang support sampai 6,5 ampere. Dan ini salah satu hal yang bikin menarik adalah hadirnya headset di dalam paket penjualan. Yang artinya smartphone-nya masih punya jack audio 3,5 mm. Ya, nih. Ya, di bawah ada ya tuh jack audionya. Yuk kita keluarkan dulu. Bentar. Nih ada highlight speknya. Jadi dia punya 90 Hz borderless sunscreen ya, yang nama dari layar curve-nya itu. 65 watt SuperVOOC 2.0 sudah, punya AI Color Portrait, ini sudah saya tes dan di-review di video Reno 4 lalu. Dan Smart Slow Motion-nya sampai dengan 960 fps ya. Jadi memang Oppo itu selalu mengandalkan fitur-fitur kameranya buat jualan ke pembelinya. Nggak masalah, buat sebagian orang juga kamera itu penting banget. Mungkin bisa buat kerja, apalagi zaman sekarang kan. Eksis di sosmed, udah mulai ada Reels di Instagram, TikTok, apalagi YouTube Short udah mulai juga, dan beberapa platform lain, makanya kamera jadi penting. Dan ini Qualcomm Snapdragon 720G. Sekarang kita coba dorong keluar, susah kayaknya. Kita buka aja plastiknya. Yes, kece ya. Dan ini sudah terpasang anti gores di sisi depan, tidak terlalu penuh, tapi harusnya jadinya case friendly ya anti goresnya. Kamera depannya punch hole di sisi kiri atas, di sini ada earpiece, dan di sini sepertinya sensor untuk proximity ya. Kelihatan rada dicekungin si screen protectornya. Di sisi atas ada noise cancellation microphone dan juga SIM tray-nya. Tereng teng teng. Tereng teng teng. Ya, tapi minimal sesuai dengan apa yang ada di buku petunjuk tadi ya, bahwa ini triple card slot, 2 slot nano SIM card dan 1 slot micro SD. Walaupun sebetulnya storage 256 buat saya sih udah cukup banget. Saya jarang pakai micro SD di smartphone manapun. Di sisi kiri ada tombol volume up, volume down di frame-nya yang tipis. Frame-nya ini metal sih, beda kerasa. Nah, kalau back cover-nya saya yakin ini bukan kaca, tapi finishing-nya bagus. Matte gitu ya, walaupun kelihatan glossy, ini dipegang sama tangan matte. Kita lepas dulu stikernya ya. Finishing seperti ini nggak akan cepat mudah kotor ya, nggak akan cepat mudah kotor, nggak akan cepat kotor. Dan kameranya ada tulisannya inovatif quad cam, 4 kamera ya. Silahkan baca lagi speknya buat lihat spek kameranya seperti apa. Semoga 48 megapiksel biar sensornya pakai yang Sony punya. Harusnya sih Sony ya, karena Reno 4 biasa juga pakai Sony sensornya. Kemudian ada LED flash 1 di situ dan logo Oppo-nya di sini ya. Jadi kalau dilihat secara horizontal landscape seperti ini. Memang kameranya layout-nya lumayan jadul ya, setahun ke belakang dideretin gitu ya, jadi panjang gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan di sisi kanan ada tombol power dengan aksen hijau seperti itu. Frame-nya asli kece ya. Layarnya saya suka sih, curve screen selalu saya suka. Nggak tahu sekarang curve screen termurah ada di handphone apa ya, yang resmi. Harga resmi loh ya. Mi Note 10 berapa sih sekarang harganya? Kayaknya udah jarang yang jual baru ya. Mi Note 10 pakai 730G. Oke, dan ini sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Sip, sip. Oke, kita langsung nyalakan aja ya. Semoga baterainya belum habis. A few moments later. Asli gokil kenceng ya. Barusan cuma nonton video Milan 2 menit 44 detik. Mungkin ditambah beberapa menit buat ngelakuin hal lain. 2 menit kali ya. Berarti di bawah 5 menit lah. Tetap saya yakin udah segini nih ngisinya. Ayolah kita nyalain dan kita setup dulu. A few moments later. Oke, sudah masuk ke ColorOS ya. ColorOS 7 dan kayaknya ini Android 10 deh. Dan biar layarnya kinclong, saya lap dulu ya. Kebetulan baru dikirim lagi lap sama deniero.id. Kamu bisa follow Instagramnya atau langsung ke link pembelian lap ini di Tokopedia ya. Tuh, ada logo gonta-ganti HP-nya yang saya. Keren ya. Ini yang lama, yang baru nih ada logonya yang ini. Tuh. 25 ribuan. Thank you Om David yang udah kirim. Bukan David Gadgetin. Deniero. Lapnya bagus, jadi tiap kali saya syuting juga buat
video review biar nggak berdebu, biar bersih, selalu pakai lap itu ya. Lapnya industrial grade, lebih bagus dari lap kacamata. Oke, kita kembali ke pembahasan dari smartphone ini. Kita akan cek dulu softwarenya tentu saja. Seperti kemarin di Realme X3 Super Zoom, kita harus download update-nya dan akan saya update terus di sini. Downloadan atau updatean paling akhir sampai mana ya. Kita screenshot dulu yang ini. Sambil kita download, kita lihat sisa storage-nya saat ini sebelum dia nambah downloadan lebih banyak lagi. Terpakai 19,1 GB, berarti free-nya 236,9 GB. Oh, masih gede banget lah ya, karena ini kan 256. Kemudian OTG connection. Oke, dia punya koneksi OTG. Oke, ini dia Oppo Reno 4 Pro. Sama kalau yang mau beli lap ini, cek linknya di deskripsi ya, jangan lupa ya. Ini harganya sekarang 5,6 juta di official store-nya Oppo di berbagai marketplace ya. Nggak tahu kalau di seller biasa berapa. Saya beli di yang official aja karena kemarin ada diskon dadakan di Lazada, jadi bisa bayar di 5,3 sekian. Highlight speknya menggunakan Snapdragon 720G, RAM 8GB, storage 256GB, curve screen 90Hz. Ini bentang layarnya berapa ya? Pokoknya speknya akan saya munculkan lagi deh. Dari tadi ngomongin speknya lupa, karena memang dulu nggak ngikutin banget juga speknya. Ini udah mau setahun. Apalagi yang belum ya, kameranya 4, kemudian kamera depannya punch hole, resolusinya juga saya belum tahu, tapi buat perekaman video bisa 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps ya, serta punya AI Color Portrait tadi, kemudian juga slow motion 960 frame per second. Yang kece tentu saja adalah curve screen-nya, ini udah langsung bikin saya kepincut, tapi baru mau beli sekarang setelah harganya turun banyak ya. Dan iya, saya udah beli casingnya juga. Jadi teman-teman yang misalkan sudah punya smartphone-nya, bingung casingnya apa, ini ada casing 15 ribuan. Linknya akan ada di deskripsi video ini juga ya. Saya beli ini. Dulu pakai Vivo X50 Pro juga pakai casingnya ini. Oppo Reno 7 kayaknya ini deh. 15 ribu, bagus nih pilihan warnanya dan presisi serta tidak terlalu tebal. Itu yang saya suka. Nih, kalau kita pasangkan. Curve screen-nya masih sedikit kelihatan ya, walaupun ya tidak bawah banget si tepian casingnya. Tapi saya lihat casing bawahnya juga tadi tidak terlalu tipis bagian pinggirnya, jadi curve screen-nya cukup buat swipe-swipe aja. Ini warna navy, keren ya? Atau warna army green-nya, saya suka sih. Jadi kayak jualan casing ya. Keren ya. Apalagi warnanya kan putih, netral di dalamnya. Jadi si warna casingnya keluar sempurna. Yang penting mah terima kasih sudah menonton video ini. Apalagi yang nonton sampai akhir. Keren banget kamu ya. Nonton orang ngomong nggak jelas sampai akhir. Panjang pula videonya. Pokoknya jangan lupa bersyukur agar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapnya jangan lupa.